Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Masail Fikih yang beranggotakan saya sendiri Siti Mutmainah, Firda Nurfariha, dan Maria Ulfa. Di sini kita akan membahas tentang etanasia dalam Islam. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang permasalahan Islam yang sedang kontemporer yang mungkin terjadi di masa sekarang, namun di masa dahulu tidak terjadi, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan fokus kepada satu tema, yaitu tentang etanasia dalam Islam. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu apa itu etanasia. Sebenarnya etanasia ini sudah banyak terjadi di beberapa negara-negara maju seperti Belgia dan juga Belanda. Namun di Indonesia sendiri memang hal ini belum dilegalkan dan tidak dilaksanakan, atau bahkan tidak boleh dilaksanakan. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, pasti kita harus mengetahui dulu nih definisinya apa, kemudian apa saja macam dan bentuknya, dan juga bagaimana hukumnya dalam Islam. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita ke pengertian etanasia. Nah, etanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eu yang artinya baik, sedangkan thanasia berasal dari kata tonetos yang artinya mati. Jadi etanasia memiliki arti mati sentosa atau mati bahagia karena tanpa rasa sakit. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu mercy killing, yang mana pembunuhan itu dilaksanakan dengan bahagia dan damai. Etanasia adalah istilah yang sering dijumpai dalam dunia kedokteran, diartikan sebagai pembunuhan tanpa penderitaan terhadap pasien yang sedang kritis atau sakit keras atau menderita penyakit tahun-menahun dan tipis harapannya untuk sembuh kembali. Seorang pasien yang sedang sakit parah dan tidak sanggup lagi, lalu memohon agar dokter mengakhiri hayatnya, maka dikabulkanlah permohonan itu atas pertimbangan pasien tersebut. Begitulah sedikit gambaran tentang etanasia. Indonesia sendiri adalah termasuk negara yang menganggap bahwasannya etanasia ini adalah tindakan yang ilegal dan juga tidak dibenarkan, baik dari segi agama, dari segi ilmu kedokteran, bahkan dari segi kriminalitas atau hukum pidana. Jadi semuanya tidak mengakui akan adanya kebolehan etanasia. Selanjutnya yaitu macam dan bentuk etanasia. Perlu diketahui bahwasannya etanasia itu macamnya nggak cuma satu. Mungkin bayangan kita etanasia adalah kita menyuntikkan cairan sianida ke dalam tubuh pasien. Tapi di sini ada banyak sekali macam-macam etanasia. Yang pertama adalah etanasia aktif. Etanasia aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien. Dari namanya saja etanasia aktif, otomatis di sini ada tindakan yang sifatnya aktif dilakukan, entah itu berupa memasukkan obat bius dalam dosis besar, atau mungkin memberikan cairan yang bisa mempercepat kematian, ataupun dengan tujuan mengakhiri hidup pasien. Nah, itu adalah gambaran dari etanasia aktif. Kemudian yang kedua yaitu etanasia pasif. Etanasia pasif adalah tindakan dokter menghentikan pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan, yang mana dalam etanasia pasif ini hampir sama dengan yang aktif tadi, namun caranya adalah dengan memberhentikan atau memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Maksudnya kalau sudah dipakaikan oksigen atau alat medis lainnya, kemudian alat bantu tersebut dilepas, kategori tersebut adalah termasuk kategori etanasia pasif. Selanjutnya yaitu etanasia murni. Etanasia murni adalah usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek hidupnya. Di situ termasuk semua perawatan dan pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan baik dan damai. Yang terakhir yaitu etanasia tidak langsung. Etanasia tidak langsung adalah usaha untuk memperingan kematian dengan efek samping bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu yang lebih cepat. Di sini termasuk pemberian segala macam obat narkotika, hipnotika, dan analgetika yang barangkali secara de facto memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja. Nah,
dari keempat macam definisi euthanasia tadi, pasti akan bertanya-tanya dong, apakah keempat-empatnya ini diperbolehkan atau mungkin ada salah satu yang ditolerir dalam Islam dan juga pandangan para ulama. Nah, hal tersebut akan kita bahas dalam pembahasan selanjutnya, yaitu dasar hukum euthanasia dalam Islam. Nah, di sini pertama-tama pasti kita akan melihat dulu nih sebenarnya kehidupan di dalam Islam itu seperti apa. Apakah sesuatu yang sifatnya mutlak atau tidak? Kalau misalnya kita melihat dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, "Walikullin ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat ajal tersebut. Nah, di sini Islam memberi gambaran tentang masalah kematian manusia merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya. Teman-teman sudah tahu ada pesan fundamental yang dirumuskan oleh Imam Mahdab tentang Al-Kulliyat Al-Khams, yang ada 5 item, yang mana di situ salah satunya adalah hifdzun nafs, yang mana di sini adalah tentang perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sini nyawa juga merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Kemudian wacana dunia modern juga mewacanakan bahwasannya hidup itu merupakan bagian dari hak asasi yang absolut dan harus dijamin kelangsungannya dalam kondisi apapun itu. Selanjutnya yaitu konsep euthanasia dalam hukum Islam. Euthanasia aktif menurut syariat Islam ini diharamkan sebab termasuk dalam kategori pembunuhan yang disengaja atau qatlul amdi. Meskipun niatnya baik, yakni untuk meringankan penderitaan pasien, hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan sendiri atau atas permintaan keluarganya, sebagaimana ayat Al-Quran yang mengharamkan pembunuhan, baik pembunuhan jiwa orang lain ataupun diri sendiri, yakni dalam Quran surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammadan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah akan murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang paling besar baginya. Nah, di sini yang dimaksud dengan euthanasia aktif kan ada sesuatu yang dia tuh nggak salah apa-apa, cuma ya karena dia udah sakit lama dan yang ngerawat juga udah nggak kuat ngerawatnya, lalu ini disuntik mati aja gitu kan ya, ini sesuatu yang dibenarkan. Nah, akhirnya Al-Quran itu sendiri memandang bahwasannya euthanasia aktif yang merupakan sesuatu yang diharamkan. Bahkan dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan kalau seandainya pembunuhan-pembunuhan seperti ini diperbolehkan, maka akan mengancam keberadaan manusia. Jadi seperti nyawa itu dibuat mainan atau nyawa itu dihilangkan adalah sesuatu hal yang biasa. Nah, jika dilihat dari fikih jinayah sendiri, yaitu fikih tentang pidana Islam, kita mengenal ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama ada qatlul amdi atau pembunuhan yang disengaja. Yang kedua ada qatlul syibhul amdi, pembunuhan semi sengaja. Jadi di sini niatnya enggak membunuh tapi ternyata terbunuh. Kemudian yang ketiga yaitu qatlul khata', yaitu pembunuhan yang memang lalai karena yang lalai misalnya nyerempet sampai meninggal. Nah, sekarang bagian euthanasia pasif. Euthanasia pasif ini memang udah yang diserahkan kepada pihak luar, maksudnya pihak keluarga. Nah, dokter dengan meniadakan penanganan oleh petugas medis hampir sama alasannya kenapa ada euthanasia pasif. Pasti yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah pertimbangan para dokter dan juga mungkin petugas medisnya sudah angkat tangan, kemudian adanya perasaan untuk membiarkan pasien ini meninggal dengan tenang, bahagia dan tidak dalam kondisi sakit, ditusuk-tusuk atau mungkin dipasangkan alat-alat yang
menempel di seluruh badan pasien, dan itu kesannya kasihan kepada pasien. Untuk euthanasia pasif ini kadang-kadang dalam dunia kedokteran masih ditolerir karena memang udah nggak ada lagi upaya yang bisa dilakukan oleh dokter atau pihak tim medis. Euthanasia pasif juga tidak boleh dilakukan karena apabila kita, kalau alasannya ekonomi, zaman sekarang sudah ada BPJS, KIS, kemudian ada dana sosial dari pemerintah, dan juga banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang kadang-kadang itu disalurkan untuk biaya pelayanan rumah sakit. Nah, perihal hukum euthanasia tadi, ada beberapa ulama yang pro dan kontra terhadap euthanasia. Salah satunya adalah Kiai Haji Ibrahim Hussein, yang mana beliau memperbolehkan euthanasia untuk penyakit yang menular dan sulit disembuhkan. Ini dengan alasan karena mengingat ketika penyakit itu sangat menular, lebih baik si pasien ini diakhiri hidupnya daripada nanti si pasien yang menderita kemudian juga malah akan membahayakan orang sekitar, baik itu tim medis ataupun keluarga dan yang lainnya. Ini menurut Kiai Haji Ibrahim Hussein. Namun kontranya di sini banyak sekali fatwa MUI yang jelas-jelas tidak memperbolehkan. Kiai Haji Hasan Bisri juga menganggap bahwasannya euthanasia itu bertentangan dengan agama, melihat melihat Islam yang tadi sangat melindungi nyawa seseorang ataupun kehidupan seseorang. Kemudian Kiai Haji Sukron Makmun juga menyatakan bahwasannya kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak ada campur tangan untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Namun secara tegas MUI kemudian melihat kode etik kedokteran itu sendiri sepertinya tidak memperbolehkan adanya euthanasia. Lalu bagaimana solusi atas realita yang terjadi, melihat tadi ada pro dan kontranya, kemudian apa yang terjadi di masyarakat? Maka di sini hendaknya ada dua solusi yang bisa ditempuh. Solusi yang pertama adalah menghentikan perawatan dan dirawat jalan atau dirawat di rumah. Yang kedua adalah dokter mengerahkan segala upaya dan memegang teguh kode etik. Jadi dokter jangan gampang putus asa, tetap mengerahkan segala upayanya dengan maksimal. Jika memang sudah nggak bisa lagi, yaitu rawat jalan aja dengan tetap pengawasan dari dokter. Nah teman-teman, itu tadi tentang euthanasia. Sepertinya ini mungkin hal baru, semoga memberi wawasan yang baru terhadap teman-teman semuanya, kemudian bisa mengambil solusi ataupun kesimpulan yang tidak tergesa-gesa mengenai kematian seseorang, sehingga kita bisa sangat menghargai nyawa dan juga kehidupan seseorang yang ada. Itu saja teman-teman tentang materi euthanasia dalam Islam yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.